Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, banyak orang melihat doa sebagai hal yang lemah yang benar-benar tidak membantu hidup mereka. Maka mereka mengerahkan upaya mereka untuk melakukan proyek-proyek besar, melakukan sebanyak yang mereka bisa lakukan untuk membawa kebaikan di dunia ini. Hal ini adalah hal yang baik, tetapi doa itu tetaplah penting. Bahkan jika kita berhasil melibatkan ribuan orang lain dalam sebuah proyek, kita tetap tidak akan mencapai sebanyak yang kita kehendaki jika kita tidak melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan melalui doa adalah hal pertama dan terpenting yang harus dilakukan jika kita ingin mencapai sesuatu. Lebih banyak hal yang dikerjakan oleh doa daripada yang diimpikan dunia ini. Saudara-saudari, banyak kritikus doa mengeluh bahwa mereka banyak berdoa tetapi tampaknya tidak ada gunanya. Ada beberapa hal untuk dikatakan tentang doa. Pertama-tama, perlu ada cinta untuk Tuhan dalam hati kita. Tuhan perlu menjadi pribadi yang akrab bagi kita sebagai sahabat. Dalam meminta bantuan, kita berharap mendapat tanggapan yang lebih besar dari seseorang yang kita kenal, seseorang yang dekat dengan kita daripada dari orang yang tidak kita kenal. Bayangkan jika ada seseorang yang hampir tidak kita kenal dan satu-satunya saat kita melihatnya adalah ketika dia membutuhkan bantuan dari kita. Apakah kita akan cenderung memberikan apa yang dia butuhkan? Lalu yang kedua, kita harus bertekun dalam doa. Seperti wanita Kanaan yang meminta Yesus untuk menyembuhkan putrinya, kita haruslah bertekun dalam doa ketika keadaan sulit. Ketekunannya meningkatkan imannya dan pada akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika kita bertekun dalam doa dengan cinta, kita akan mendapatkan semua yang kita butuhkan. Saudara-saudari terkasih, kita perlu ingat bahwa setiap doa memiliki efeknya. Seberapa sering kita kecewa ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita minta? Apakah kita cukup terbuka dalam doa dengan membiarkan Tuhan bekerja seperti yang Dia inginkan untuk mengikuti rencananya? Walaupun kita tidak melihat hasil doa kita, bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan. Tuhan selalu hadir pada kesempatan itu dan akan sering melakukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita ingin Tuhan lakukan. Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita, bahkan jika itu tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana kita. Kita mungkin tidak pernah tahu atau menyadari dalam hidup ini secara spesifik bagaimana Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Maka dibutuhkan iman untuk menerimanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,
sabdamu angkat resahku